silakan duduk. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Ada Bu, jadi gini, tadi kan saya melaksanakan ujian tryout, tapi saya tidak tenang menjalankan ujian tersebut Bu. Apa yang membuat kamu merasa tidak tenang, Nak? Jadi begini Bu, saya sulit memahami materi-materi pelajaran yang lalu, dan ketika mengerjakan ujian karena banyak materi yang kurang paham. Dari samping itu saya juga tertekan ketika melihat nilai ujian yang telah keluar Bu. Jadi kamu cemas karena belum bisa mendalami materi ujian sehingga berdampak pada kekhawatiran, Nak? Iya Bu. Begitu? Iya Bu. Baik, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan, Nak. Mengenai materi ujian, apa hanya materi kelas 9 yang kurang kamu pahami atau kelas 7 dan 8 juga? Kelas 7, kelas 8 Bu. Bagaimana dengan kegiatan kamu selama ini, baik di sekolah maupun di rumah? Ketika di sekolah saya merasa paling bodoh Bu di antara teman-teman yang lain. Saat ada soal dari guru, teman-teman saya selalu aktif menjawab, sedangkan saya tidak mengerti apa-apa, sehingga saya jadi malas untuk melanjutkan belajar, dan bagi pelajaran itu lumayan sulit Bu. Ya, teruskan, Nak. Ketika di rumah saya berusaha belajar memahami materinya Bu, tapi tetap saja tidak paham. Akhirnya saya main gadget aja Bu. Apa orang tuamu mengetahui hal itu? Kalau orang tua saya tidak tahu Bu mengenai hal ini. Sebenarnya saat kelas 8 kemarin saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu, dan alasan yang saya berikan pada orang tua saya adalah sakit. Namun yang sebenarnya adalah saya takut menghadapi sesuatu pelajaran itu Bu. Ibu suka dengan keterbukaan kamu, Nak. Apa kamu berusaha juga untuk memikirkan cara-cara terbaik untuk meningkatkan minat belajar? Sebenarnya saya ingin belajar kelompok bersama teman-teman, seperti mengerjakan soal kemudian membahas, namun saya minder Bu. Ya kalau tidak, saya juga ingin agar orang tua mengizinkan saya untuk privat, namun sejauh ini saya belum berani bilang gitu Bu. Dari apa yang kamu katakan, Ibu melihat bahwa dalam dirimu sebenarnya ada kemauan yang besar untuk belajar, namun dihambat oleh rasa pesimis. Apa kamu benar begitu? Iya benar Bu, setelah lulus ini saya juga ingin masuk SMA pilihan saya. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan Bu. Jangan sungkan atau malu untuk bertanya pada guru jika belum paham, Nak. Tentunya seorang guru akan mengerti dan tak ragu untuk mengulangi pembelajarannya lagi, karena mereka juga berharap agar ilmu yang mereka berikan itu dapat digunakan dan bermanfaat untuk siswanya. Atau kamu juga bisa meminta penjelasan dari teman yang sudah paham. Namun hal itu Ibu kembalikan kepada kamu, karena kamu pasti bisa lebih mengerti akan hal itu. Iya Bu. Untuk lebih mudahnya lagi, bagaimana jika kamu membeli buku prediksi ujian seperti detik-detik? Sebab dalam buku tersebut diulas soal-soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya, beserta pembahasan dan prediksinya. Tak hanya itu, dalam buku semacam itu biasanya juga terdapat rangkaian materi mulai dari materi kelas 7 sampai kelas 9. Baik Bu, namun di samping itu saya masih ragu apakah dengan waktu yang singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidaknya Bu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan bagi hambanya, terutama kemudahan bagi mereka yang mau berusaha.
Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemudahan untuk segala urusanmu. Jadi jangan takut atau pesimis dulu nak. Buktikan kalau kamu itu bisa. Baik Bu, saya mengerti Bu. Dari pembicaraan kita sejak tadi, Ibu pikir ada beberapa hal yang dapat kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Dapatkah kamu mengemukakannya? Iya Bu, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali pada guru, belajar dengan sumber buku-buku prediksi soal ujian, dan saya juga harus menyimpulkan cara yang mana sejauh mungkin yang saya lakukan belakangan ini Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah kita berbincang-bincang ini nak? Setelah berbincang dengan Ibu, perasaan saya lebih lega, dan saya senang bisa menemukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi kemarin ini Bu. Iya, sama-sama nak. Apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya rasa sudah tidak ada lagi Bu. Jika sudah tidak ada lagi, bagaimana jika kita akhiri perbincangan kita pada hari ini nak? Di lain waktu jika masih ada yang mengganjal, kamu bisa datang lagi ke Ibu. Baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.